Tinju Penggetar Bumi. Bagian 2. Memang cerdik cara Genruwo Pulau Setan ini membuat orang terpaksa membuka mulut. Sebagai seorang yang kenyang pengalaman, dia tahu kalau gadis ini pantang dimaki sebagai pengecut. Maka segera dikeluarkan ucapan itu. Gadis berpakaian putih menggertakkan gigi, geram. Licik sekali laki-laki tinggi besar yang mengerikan ini. Sekarang suka atau tidak suka, terpaksa dia harus mengenalkan diri kalau tidak mau dimaki pengecut. Namaku Melati, orang-orang persilatan menjulukiku Dewi Penyebar Maut, jawab gadis berpakaian putih yang ternyata Melati, tak kalah kasar. Namun ternyata Genruwo Pulau Setan sama sekali belum pernah mendengar julukan Dewi Penyebar Maut. Maklum, julukan itu hanya muncul sebentar saja, kemudian lenyap bagai ditelan bumi. Tambahan lagi, laki-laki tinggi besar ini tinggal di sebuah pulau terpencil yang agak terpisah dengan dunia luar. Genruwo Pulau Setan menoleh, menatap wajah dewa rambut merah. Sepasang matanya menyorotkan pertanyaan besar. Kakek berambut merah ini tahu maksud pandangan laki-laki tinggi besar itu. Apalagi kalau bukan ingin mengetahui, apakah dia pernah mendengar julukan itu? Jilid 5. Dewa rambut merah mengangkat bahu pertanda tidak mengetahuinya juga. Genruwo Pulau Setan kembali mengalihkan perhatian pada Melati. Gadis berpakaian putih ini sudah bisa menduga kelihayan lawannya. Maka tanpa ragu-ragu lagi ilmu andalannya segera dikeluarkan, yakni cakar naga merah. Dan sebelumnya, untuk pertama kali dalam usaha memulihkan diri, telah dikeluarkan jurus yang belum pernah dipergunakannya, raungan naga merah. Genruwo Pulau Setan sudah bisa memperkirakan kalau gadis di hadapannya ini adalah seorang lawan yang lumayan tangguh. Buktinya, suara lengking yang keluar dari mulut gadis itu mengandung pengerahan tenaga dalam tinggi. Maka, ilmu andalannya pun dikeluarkan pula, tinju penggetar bumi. Kokoh, indah, dan kelihatan mantap sekali pembukaan jurus dari ilmu tinju penggetar bumi ini. Genruwo Pulau Setan membentuk kuda-kuda rendah. Kedua tangan terkepal, yang kiri terpalang di depan dada, sementara yang kanan tegak lurus ke atas. Letak tangan kanan berada di depan tangan kiri. Kedua tangan yang mengepal itu mengejang keras penuh kekuatan. Bumi bergetar hebat bagai terjadi gempa ketika tokoh sesat yang menggiriskan ini menghentakkan kaki ke tanah. Dan memang inilah yang selalu dilakukan Genruwo Pulau Setan setiap kali hendak melancarkan serangan. Hentakan kaki itu bukan tanpa maksud. Karena dengan melakukan demikian, dia telah mengambil tenaga dari bumi. Dan inilah yang menyebabkan ilmu tinju penggetar bumi milik Genruwo Pulau Setan ditakuti tokoh-tokoh persilatan sekarang ini. Hiaat! Diiringi bentakan menggelegar yang menggetarkan jantung, pemilik Pulau Setan itu melompat menerjang. Tangan kanannya meluncur cepat ke arah dada Melati. Hebatnya, deru angin dahsyat menyambar sebelum serangan itu tiba. Begitu kerasnya, sehingga membuat tubuh Melati hampir terlempar jauh. Untung saja, gadis itu cepat mengerahkan tenaga dalam pada kedua kakinya. Sehingga, sepasang kakinya bagaikan telah terhunjam ke dalam bumi. Melati terkejut bukan main melihat kedahsyatan serangan lawannya. Sulit dibayangkan, sampai di mana kekuatan tenaga dalam yang dimiliki laki-laki bertubuh tinggi besar ini. Padahal, serangan yang dilancarkan kekasihnya pun tidak akan menimbulkan kekuatan dahsyat seperti ini, sekalipun mengerahkan seluruh tenaga dalam. Melati tidak berani bersikap ceroboh. Dari deru angin yang timbul, kedahsyatan serangan itu bisa diperkirakan. Maka pukulan itu tidak berani ditangkisnya. Gadis berpakaian putih ini melesat ke samping, melakukan lompatan harimau. Kemudian tubuhnya bergulingan menjauh. Melati tidak berani mengelakkan serangan yang begitu dahsyat tanpa menggeser kaki. Genruwo Pulau Setan menggeram keras begitu melihat serangannya berhasil dielakkan lawan. Cepat-cepat dia bergerak mengejar, memburu Melati. Tapi, gadis berpakaian putih itu lebih cepat lagi. Tubuhnya melompat ke atas, melewati kepala laki-laki tinggi besar berbulu lebat itu. Dan ketika berada di atas, kedua cakarnya mengancam kepala belakang Genruwo Pulau Setan. Tokoh sesat yang menggiriskan itu terkejut bukan main. Kini baru disadari kalau gadis berpakaian putih itu memiliki ilmu meringankan tubuh yang berada di atasnya. Maka tanpa membuang-buang waktu lagi, tubuhnya segera ditekuk ke depan sehingga serangan cakar Melati lewat beberapa jengkal di atas kepalanya. Pada saat yang sama, kaki kanannya menendang ke atas melalui belakang. Persis seekor kalajengking yang hendak menyengat lawan dengan ekornya. Tidak ada jalan lain bagi Melati. Dalam keadaan berada di udara, merupakan suatu hal yang tidak mungkin untuk mengelakkan serangan.
Satu-satunya jalan untuk meredam serangan itu adalah menangkisnya. Maka, gadis berpakaian putih ini segera menghentakkan kedua tangannya. Plakek, suara berderak keras seperti beradunya dua batang logam, seketika terdengar. Tubuh Melati terlempar ke atas. Mulut gadis ini menyeringai menahan rasa sakit yang mendera. Dadanya terasa sesak, apalagi kedua tangannya yang terasa bagaikan lumpuh. Meskipun demikian, dengan manis dan indah sekali tubuhnya bersalto beberapa kali di udara. Kemudian kakinya mendarat ringan di tanah, sekitar 5 tombak dari lawannya. Ada perasaan heran yang menyelimuti hati Melati. Mengapa serangan laki-laki tinggi besar berbulu hitam ini tidak sedahsyat sebelumnya? Akan tetapi, Melati tidak bisa berlama-lama tenggelam dalam keheranannya. Gendruwo Pulau Setan sama sekali tidak memberi kesempatan, dan kembali menerjangnya. Melati sadar kalau tenaga dalam Gendruwo Pulau Setan jauh lebih kuat darinya. Jadi, mustahil kalau dia berani sembarangan menangkis. Gadis berpakaian putih ini tidak mau memberi kesempatan pada laki-laki tinggi besar itu untuk menekannya dengan kelebihan tenaga dalamnya. Sebaliknya dengan menggunakan kelebihan dalam hal ilmu meringankan tubuh, gadis berpakaian putih ini mengelakkan setiap serangan lawan. Sesaat kemudian, pertarungan sengit pun kembali terjadi. Suara angin menderu dan mencicit nyaring, menyemaraki pertarungan antara kedua tokoh berbeda aliran itu. Bumi bergetar hebat setiap kali Gendruwo Pulau Setan menghentakkan kaki saat hendak melancarkan serangan. Pertarungan yang terjadi berlangsung kurang menarik. Melati sedapat mungkin menghindari terjadinya adu tenaga dalam dengan lawannya. Setiap serangan Gendruwo Pulau Setan selalu dielakkannya. Sementara setiap serangannya sendiri selalu ditarik kembali, bila lawan terlihat akan menangkisnya. Suatu keuntungan bagi Melati, ilmu meringankan tubuhnya berada di atas lawan. Sehingga, dia tidak mengalami kesulitan mengelakkan setiap serangan. Dan karena selalu mengelak, akibatnya gadis berpakaian putih ini terlihat seperti berada dalam keadaan terdesak. 30 jurus telah berlalu. Dan selama itu, Melati selalu menghindari terjadinya benturan. Tapi meskipun begitu, ada satu kesimpulan yang berhasil didapat. Kekuatan tenaga lawan bisa berlipat ganda, karena setiap kali sebelum menyerang kakinya dihentakkan terlebih dahulu ke tanah. Itulah sebabnya, setiap kali Gendruwo Pulau Setan menghentakkan kakinya, Melati selalu menghindar sejauh mungkin. Kekuatan yang terkandung dalam serangannya terlampau dahsyat. Jangankan terkena langsung, angin serangannya saja sudah membuat tubuhnya hampir terlempar. Gendruwo Pulau Setan menggertakkan gigi. Hatinya geram bukan main melihat kegesitan lawannya. Tapi, apa daya, ilmu meringankan tubuhnya memang berada di bawah Melati. Tambahan lagi, ilmu tinju penggetar bumi memang tidak mengandalkan kecepatan gerak. Jurus-jurus ilmu itu dilakukan dengan tenaga penuh, tapi gerakannya agak lambat. 100 jurus pun terlewat, dan kini pakaian Melati telah basah oleh peluh yang membanjiri sekujur tubuhnya. Gadis berpakaian putih ini telah merasa lelah. Pengerahan ilmu meringankan tubuh yang selalu dilakukan dengan seluruh kemampuanlah yang menjadi penyebabnya. Napas gadis itu mulai memburu. Gerakan-gerakannya juga sudah tidak segesit semula. Sementara serangan-serangan lawan terlihat masih sedahsyat pertama kali. Tidak ada tanda-tanda kalau Gendruwo Pulau Setan merasa lelah. Padahal sejak awal jurus, serangannya selalu dilancarkan dengan kekuatan penuh. Diam-diam Melati mengeluh dalam hati. Perasaan heran dan takjub pun merayapi hatinya. Laki-laki tinggi besar berbulu lebat ini seperti memiliki sumber tenaga yang tidak habis-habisnya. Seiring rasa lelah yang melanda, gerakan Melati semakin lama semakin lambat. Bahkan beberapa kali, serangan-serangan yang dilancarkan Gendruwo Pulau Setan hampir bersarang di tubuhnya. Hanya di saat-saat terakhir, gadis ini mampu mengelakkan diri. Kembali Gendruwo Pulau Setan menjejakkan kakinya. Sekejap kemudian, serangannya meluncur. Deru angin dahsyat membuat batu-batu kecil berterbangan ke sana kemari. Debu pun mengepul tinggi ke udara. Melati terkejut bukan main, apalagi tubuhnya amat lelah. Tenaganya hampir habis terkuras. Meskipun begitu, Melati berusaha sekuat tenaga menyelamatkan selembar nyawanya. Bibirnya digigit kuat-kuat, kemudian melompat ke samping. Usaha terakhir Melati tidak sia-sia. Serangan lawan berhasil dielakkan, dan hanya mengenai tempat kosong. Tapi karena kuatnya angin yang mengiringi tibanya serangan itu, tak urung tubuhnya yang tengah berada di udara terpelanting. Di saat itulah, Gendruwo Pulau Setan memburu tubuh yang tengah terhuyung-huyung itu. Tanpa menghentakkan kakinya lagi, dia bergerak mengejar.
Kedua tangannya yang terkepal siap dipukulkan ke arah dada lawannya. Wajah Melati seketika memucat. Disadari kalau serangan itu tidak akan mungkin bisa dielakkan. Menangkis pun sama dengan mencari mati. Mendapat serangan yang begitu mendadak, apalagi keadaannya yang demikian, membuat Melati tidak mungkin untuk mengerahkan tenaga dalam penuh. Sedangkan serangan lawan juga mengandung tenaga dalam sepenuhnya yang memang berada di atas Melati. Maka akibat yang diterimanya sangat besar. Di saat yang gawat itu, melesat sesosok bayangan ungu memotong tibanya serangan ke arah Melati. Deru angin keras mengiringi sampokan bayangan itu. Karuan saja hal ini membuat Gendruwo Pulau Setan terkejut bukan kepalang. Dia sadar kalau gerakannya diteruskan, serangan sosok bayangan ungu itu akan lebih dulu menghantamnya sebelum serangannya mengenai tubuh lawan. Terpaksa serangannya dibatalkan, kemudian dipapaknya serangan sosok bayangan ungu itu. Plakek! Baik sosok bayangan ungu maupun tubuh Gendruwo Pulau Setan sama-sama terpental balik ke belakang. Tapi dengan gerakan indah dan manis, tubuhnya bersalto beberapa kali di udara. Kemudian, mendarat ringan di tanah. Baik Gendruwo Pulau Setan maupun sosok bayangan ungu itu sama-sama terkejut bukan main tatkala merasakan betapa kuatnya tenaga dalam yang terkandung dalam serangan satu sama lain. Tangan yang berbenturan terasa bergetar hebat. Sesaat keduanya saling tatap penuh selidik. "Siapa kau?" Ada nada keterkejutan yang sangat dalam pertanyaan yang keras mengguntur dari mulut Gendruwo Pulau Setan. Dan memang, sebenarnya dia terkejut sekali ketika melihat orang yang telah menjegal serangannya. Sosok bayangan ungu itu ternyata seorang pemuda berusia sekitar 21 tahun dan berpakaian ungu. Tapi bukan hal itu yang menimbulkan keterkejutan di hati laki-laki tinggi besar berbulu lebat ini. Rambut pemuda itulah yang kini jadi perhatiannya. Rambut itu putih, panjang dan meriap, persis seperti benang-benang perak. Kalau saja orang melihat dari belakang, mungkin menduga kalau dia telah berusia lanjut. Pemuda berambut putih seperti benang-benang perak ini memang amat langka. Dia memang pernah mendengar kalau ada seorang pemuda yang mempunyai rambut seperti ini. Dan pemuda itu adalah seorang tokoh yang julukannya menggetarkan dunia persilatan. Sepasang bola mata Gendruwo Pulau Setan yang tajam dan bersinar kehijauan segera beralih ke pakaian yang dikenakan pemuda berambut putih keperakan itu. Dan kini keyakinannya semakin menebal. Jelas, pemuda di hadapannya ini adalah tokoh yang menggemparkan itu. Apalagi jika mengingat benturan tadi, tenaga dalam yang dimiliki pemuda itu tidak kalah dengan tenaganya sendiri. "Siapa kau?" bentak Gendruwo Pulau Setan lagi. Untuk pertama kalinya dia bersikap waspada, tidak menganggap remeh lawan. "Namaku Arya Buana," sahut pemuda berambut putih keperakan itu kalem. "HMH." Gendruwo Pulau Setan mendengus. "Jadi, kau rupanya Dewa Arak yang telah menggemparkan dunia persilatan itu." Merah wajah pemuda berpakaian ungu yang memang Dewa Arak. Terasa ada kesinisan besar dalam suara laki-laki tinggi besar di hadapannya. "Begitulah orang-orang menjulukiku. Aku sendiri lebih suka jika dipanggil Arya saja," sahut Dewa Arak merendah. "Tidak usah berpura-pura merendah, Dewa Arak," tandas Gendruwo Pulau Setan. Keras dan kasar nada suaranya. "Aku telah banyak mendengar tentang dirimu, yang merasa paling sakti di dunia ini. Sehingga, selalu saja mencampuri urusan orang lain dengan mengajukan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Dan kini, aku membuktikannya sendiri." "Kau salah mengerti, Kek." Merah selebar wajah pemuda berambut putih keperakan itu. "Bukannya aku usilan dan sok merasa sakti. Tapi, haruskah ku biarkan saja kekejaman berlangsung di depan mataku? Membiarkan orang yang tidak berdaya dibantai olehmu? Tidak usah membela diri, Dewa Arak. Kau beralasan menyelamatkan orang yang hendak dibantai. Sementara kau sendiri, apa yang kau lakukan? Jangan merasa sok suci, Dewa Arak. Terserahlah apa maumu, Kek." Arya hanya tersenyum getir. Kepalanya terasa pusing mengadu mulut dengan Gendruwo Pulau Setan. "Hanya ku minta, lepaskan gadis itu." "Kalau aku tidak mau," sahut Gendruwo Pulau Setan bernada menantang, "terpaksa akan kugunakan caraku sendiri," tandas Arya tegas. "Hahaha, boleh coba kalau mampu, Dewa Usilan." Gembira hati laki-laki tinggi besar berbulu lebat ini, melihat kemarahan Dewa Arak. Terus terang, memang ada sedikit keraguan di hatinya, akan mampukah dia menghadapi Dewa Arak yang terkenal tangguh ini? Arya tahu kalau lawan di hadapannya ini memiliki kepandaian tinggi. Dari benturan tadi, sudah bisa diukur kekuatan tenaga dalam lawan. Buktinya, tangannya sampai tergetar hebat. Padahal, seluruh tenaga dalamnya tadi sudah dikerahkan.
Bukti lain yang lebih jelas lagi adalah kekalahan Melati. Kepandaian kekasihnya itu sudah diketahui betul. Jarang ada yang mampu menandinginya. Apalagi sampai mengalahkan. Kepandaian Melati tidak berselisih jauh dengan kepandaiannya. Maka, melihat betapa gadis berpakaian putih itu begitu kewalahan menghadapi Genruwo Pulau Setan, makin jelaslah buktinya. Hiaat! Sambil mengeluarkan teriakan mengguntur, Genruwo Pulau Setan menyerang Dewa Arak. Dia melancarkan tendangan lompat bertubi-tubi ke arah ulu hati, dada, dan leher dengan badan sebelah kiri menghadap lawan. Arya tahu kalau lawan belum mengeluarkan ilmu andalannya. Maka, dia juga tidak ingin menggunakan ilmu yang telah membuat julukannya menggemparkan dunia persilatan. Digunakannya saja ilmu warisan ayahnya, 8 cara menaklukkan harimau. Kakinya segera ditarik ke belakang, sambil mendoyongkan tubuh. Maka serangan bertubi-tubi itu mengenai tempat kosong, sekitar 2 jengkal di depan sasaran. Pada saat yang sama, tangan kanan Dewa Arak yang berbentuk cakar menyampok deras ke arah mata kaki lawan. Genruwo Pulau Setan tentu saja tidak ingin mata kakinya hancur. Maka kakinya buru-buru ditarik kembali. Dan begitu sampokan itu lewat, sambil melompat setindak, kakinya kembali menendang bertubi-tubi ke sasaran yang sama. Arya tidak punya pilihan lain lagi. Buru-buru tubuhnya dilempar ke belakang. Dia bersalto sekali di udara, kemudian mendarat ringan di tanah. Genruwo Pulau Setan tidak mau memberi kesempatan pada lawannya. Maka tanpa membuang-buang waktu lagi, Dewa Arak segera dikejarnya. Sesaat kemudian terjadilah pertarungan sengit antara mereka. Pertarungan antara kedua tokoh sakti ini berlangsung sengit. Apalagi kedua belah pihak benar-benar memiliki kepandaian seimbang. Baik tenaga dalam maupun kecepatan gerak mereka juga terlihat setingkat. Hebat, akibat pertarungan antara kedua tokoh sakti ini. Batu-batu besar kecil beterbangan tak tentu arah. Deru dan cicit angin juga ikut menyemaraki. Beberapa kali kedua belah pihak sama-sama terjajar mundur setiap kali kedua tangan mereka berbenturan. Dalam waktu sekejap saja, 30 jurus telah berlalu. Dan selama itu, belum tampak ada tanda-tanda yang akan terdesak. Karuan saja hal ini membuat kedua belah pihak sama-sama penasaran bukan main. Hiaat! Genruwo Pulau Setan berteriak mengguntur. Dan seiring teriakan itu, tubuhnya melenting ke belakang. Dia bersalto beberapa kali di udara, kemudian mendarat beberapa tombak di tanah. Dewa Arak tidak mengejarnya, dan hanya berdiri menanti. Dia tahu kalau lawan akan menggunakan ilmu andalan. Dijumputnya guci yang tersampir di punggung, kemudian dituang ke mulutnya. Gluk, gluk, gluk. Suara tegukan terdengar ketika arak itu memasuki tenggorokan Dewa Arak. Seketika itu juga, ada hawa hangat yang berputar dalam perut Arya, dan perlahan merayap naik ke atas kepala. Baru saja Arya menyampirkan kembali gucinya di punggung, serangan Genruwo Pulau Setan telah menyambar tiba. Laki-laki tinggi besar berbulu lebat itu menghentakkan kakinya ke tanah sebelum menyerang. Dewa Arak terperanjat, hembusan angin yang luar biasa kerasnya mengiringi tibanya serangan itu. Dari bukti ini saja, Arya bisa memperkirakan betapa besar kekuatan yang terkandung dalam serangan itu. Dan tenaga sedahsyat ini belum muncul pada serangan-serangan sebelumnya. Mungkinkah ilmu andalan itu mampu menambah tenaganya sampai sedahsyat ini? Mustahil. Arya tidak percaya. Dia tahu kalau ilmu andalan memang mempunyai banyak keunggulan dibanding ilmu yang bukan andalan. Meskipun begitu, tidak mungkin dapat menambah tenaga sampai sekuat ini. Sesaat Dewa Arak kebingungan. Hatinya masih kurang percaya kalau tenaga dalam yang terkandung dalam serangan ini begitu dahsyat. Dewa Arak adalah orang yang selalu bersikap hati-hati, dan tidak pernah memandang rendah lawannya. Oleh karena itu, meskipun tidak percaya kalau tenaga yang terkandung dalam serangan itu dahsyat bukan kepalang, tapi dia tidak berani coba-coba menangkisnya. Arya ingin tahu dulu, apakah benar serangan itu mengandung tenaga dalam yang demikian dahsyat. Baru saja Dewa Arak memutuskan untuk mengelak, secara tak sengaja kepalanya menoleh ke belakang. Seketika itu juga hatinya terkejut, karena di belakangnya tergolek seorang pemuda berbaju kuning. Pemuda berambut putih keperakan ini jadi kebingungan. Kalau serangan itu dilakukan, sudah dapat dipastikan pemuda berbaju kuning itu akan menjadi korban. Dewa Arak tidak ingin mengorbankan orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri. Maka dia memutuskan untuk menangkis serangan itu. Hiya! Sambil mengeluarkan teriakan melengking nyaring, Dewa Arak memapak serangan yang menyambar tiba. Dukek! Suara keras seperti terjadi benturan antara dua benda besar terdengar. Hebat akibatnya.
Tubuh Genruwo Pulau Setan terpental balik ke belakang. Tapi dengan gerakan indah dan manis, tubuhnya bersalto beberapa kali di udara. Kemudian, kedua kakinya mendarat ringan di tanah. Tidak demikian halnya dengan Arya. Tubuh pemuda itu melayang deras ke belakang. Cairan merah kental menetes deras dari mulut dan hidungnya, mengiringi tubuh yang terus melayang. Luncuran itu baru berhenti ketika menabrak sebatang pohon. Menilik dari getaran keras pada batang pohon itu, dapat diperkirakan betapa kerasnya benturan tenaga dalam tadi. Tubuh Dewa Arak merosot dan jatuh di tanah. Mulut pemuda itu tampak menyeringai begitu bokongnya menghantam tanah. Cairan merah kental masih mengalir dari mulut dan hidungnya. Kang Arya, terdengar jerit penuh kekhawatiran. Disusul melesatnya sesosok bayangan putih ke arah Dewa Arak. Dengan terlatih-tatih Dewa Arak bangkit berdiri. Diusapnya darah yang menetes dari hidung dan mulut dengan punggung tangan. Sekujur tangannya terasa lumpuh. Dadanya pun terasa sesak bukan main. Dicobanya menarik napas panjang. Kontan mulutnya meringis begitu ada rasa sakit yang mendera dadanya. Dewa Arak telah terluka dalam. Kang, kau tidak apa-apa? Tanya Melati. Nada suara dan wajahnya menyiratkan kekhawatiran yang amat sangat. Dewa Arak menatap raut wajah cemas kekasihnya, seraya tersenyum. Perlahan kepalanya digelengkan. Tidak, Melati, aku tidak apa-apa, sahut Arya, berdusta. Tapi, Kang, Melati masih mencoba membantah. Sudahlah, Melati, pergilah, biar aku yang akan menahannya. Hahaha, Genruwo Pulau Setan tertawa bergelak. Sebagai seorang tokoh tingkat tinggi, dia tahu kalau Dewa Arak telah terluka dalam yang cukup parah. Bersiap-siaplah untuk menerima kematianmu, Dewa Arak. Mendadak Melati menghentakkan kedua tangannya ke arah Genruwo Pulau Setan. Seketika itu juga, bertiup hembusan angin kencang yang menyambar ke arah laki-laki tinggi besar yang tengah tertawa-tawa penuh kemenangan itu. Inilah jurus naga merah membuang mustika. Genruwo Pulau Setan yang menyadari adanya serangan berbahaya, segera menghentikan tawanya. Buru-buru tubuhnya melompat ke samping dan langsung bergulingan menjauh. Kesempatan yang hanya sekejap itu tidak disia-siakan Melati. Cepat laksana kilat disambarnya tubuh Dewa Arak dan tidak lupa tubuh Palageni. Melihat hal ini, Dewa Rambut Merah yang sejak tadi hanya menonton saja, bergegas mengejar. Karena pada saat itu, Genruwo Pulau Setan tengah mengelakkan diri dan serangan jurus naga merah membuang mustika. Namun, tentu saja hal ini membuat Dewa Arak khawatir. Sekali lihat saja, dia tahu kalau kakek berambut merah itu memiliki kepandaian tinggi. Gerakannya cepat bukan main. Mungkin kalau dalam keadaan biasa, Melati dapat mengungguli ilmu meringankan tubuh kakek itu. Tapi, sekarang Melati tengah membawa dua orang. Jelas gadis itu pasti akan tersusul oleh Dewa Rambut Merah. Dan menilik dari gerak-gerik Dewa Rambut Merah, Melati akan mengalami sedikit kesulitan untuk merobohkannya. Dan itu berarti memberi kesempatan pada Genruwo Pulau Setan untuk menyusul. Maka bila hal itu terjadi, celakalah mereka. Tanpa mempedulikan keadaan dirinya yang telah terluka dalam, Dewa Arak segera menghentakkan kedua tangan ke arah Dewa Rambut Merah. Wus, angin keras berhawa panas menyengat, menyambar ke arah Dewa Rambut Merah. Karuan saja hal ini membuat kakek itu terkejut bukan main. Sebagai seorang tokoh kondang, dia mengenal serangan maut. Maka segera pengejarannya dibatalkan, dan langsung melempar tubuh ke samping dan bergulingan di tanah. Sehingga, serangan Dewa Arak mengenai tempat kosong. Arya terbatuk-batuk. Ada cairan merah kental memercik keluar dari mulutnya. Luka dalamnya pun semakin parah. Seharusnya dalam keadaan terluka dalam seperti itu, Arya tidak boleh terlibat pertarungan kembali yang memaksanya menggunakan tenaga dalam. Karena, hal itu akan membuat luka dalamnya semakin parah. Apalagi, bila sampai mengerahkan tenaga dalam yang berlebihan seperti pada jurus pukulan belalang, itu. Sebagai seorang yang telah memiliki kepandaian tinggi, Dewa Arak pun tahu hal itu. Tapi, itu terpaksa dilakukan. Kalau tidak, keadaan yang lebih buruk akan menimpa mereka. Sekarang Melati dapat bebas meneruskan larinya. Dan begitu Genruwo Pulau Setan dan Dewa Rambut Merah bangkit dari bergulingnya, tubuh gadis berpakaian putih itu telah lenyap di telan lebatnya padang ilalang. Hal itu memang disengaja oleh Melati. Karena kalau menempuh jalan terbuka, lawan akan terus mengejarnya. Malah ada kemungkinan akan bisa menyusul karena dia membawa-bawa beban. Itulah sebabnya, Melati memilih melalui hamparan padang ilalang luas. Dalam suasana yang sudah agak gelap ini,
kerimbunan ilalang ini cukup melindunginya. Keparat, Gendruwo Pulau Setan memaki kalang kabut. Perasaan penasaran tampak jelas, baik pada wajah maupun sorot matanya. Sudahlah, hibur Dewa Rambut Merah seraya menepuk bahu laki-laki tinggi besar berbulu lebat itu. Masih ada kesempatan lain untuk membereskan mereka. Rupanya hiburan kakek berambut merah itu dapat diterima Gendruwo Pulau Setan. Terbukti, dia tidak marah-marah lagi. Hanya saja kedua tangannya tetap mengepal keras, memperdengarkan suara bergemeretak nyaring. Kemudian perlahan-lahan mereka meninggalkan tempat itu. Meneruskan pencarian di hamparan padang ilalang tinggi yang luas membentang dalam suasana yang semakin gelap, adalah sebuah pekerjaan sia-sia. Jilid 6. Melati sadar keadaan sangat membahayakan. Tanpa ragu-ragu seluruh ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya segera dikerahkan, untuk melintasi jalan kecil di antara kerimbunan ilalang yang tinggi. Tinggi dan lebatnya kerimbunan ilalang itu sebenarnya sudah cukup untuk menyembunyikan mereka dari pandangan para pengejarnya. Apalagi ditambah suasana malam yang cukup gelap. Meskipun begitu, gadis berpakaian putih ini tetap saja berlari sambil membungkukkan tubuhnya. "Cukup, Melati," ujar Arya, setelah mengetahui kalau mereka telah berada di tempat yang cukup jauh dari lawan-lawan yang tangguh tadi. Pelan dan lemah sekali suaranya. "Turunkan aku." Melati sama sekali tidak membantah. Larinya segera dihentikan, kemudian tubuh Arya dan Palageni diturunkan. Meskipun begitu, sekujur urat-urat syarafnya menegang penuh kewaspadaan. "Tenanglah, Melati. Mereka tidak akan mungkin bisa menemukan kita," ujar Arya untuk menenangkan hati kekasihnya. "Apa yang membuatmu begitu yakin, Kang?" tanya Melati ingin tahu. "Padang ilalang ini sangat luas, Melati. Ilalangnya tinggi-tinggi. Belum lagi suasana malam yang cukup gelap. Aku yakin, mereka akan berpikir dua kali untuk mencari kita." Melati mengangguk-anggukkan kepala. Alasan yang dikemukakan Arya bisa diterimanya. Seketika itu juga urat-urat saraf di tubuhnya mengendur. Setelah melihat Melati bisa ditenangkan, Arya lalu duduk bersila. Tanpa diberitahu, gadis berpakaian putih ini mengerti kalau Arya hendak mengobati luka dalamnya. Maka dibiarkannya saja Dewa Arak yang kini bersikap semadi. Melati tahu, tanpa bantuannya pun Arya mampu mengobati luka dalamnya sendiri. Maka Melati memutuskan untuk berjaga-jaga. Siapa tahu ada bahaya yang datang mengancam. Pandangan Melati beredar ke sekeliling, mengawasi dengan mata curiga. Seluruh urat-urat saraf di tubuhnya menegang setiap kali melihat ilalang yang bergoyang-goyang. Sementara Arya sudah tenggelam dalam semadinya. Suara helaan napasnya terdengar halus, berirama tetap. Dewa Arak tengah berusaha mengobati luka dalamnya yang cukup parah. Melati menoleh, melihat Palageni mulai sadar dari pingsannya. Sepasang mata pemuda berbaju kuning itu mengerjap-ngerjap pelan sebelum akhirnya terbuka. Sesaat Palageni memperhatikan keadaan sekelilingnya dengan raut wajah bingung. Kemudian pandangannya tertumbuk pada Melati. Beberapa saat lamanya dahi pemuda itu berkernyit dalam, berusaha mengingat-ingat kejadian yang dialami tadi. Sekejap kemudian, murid Dewa Angin Puyuh ini sudah teringat akan semua kejadian yang dialaminya. Perlahan tubuhnya bangkit berdiri. "Terima kasih atas pertolonganmu, Nisanak," ucap Palageni. Sepasang matanya menatap wajah Melati penuh kagum. Wajah gadis berpakaian putih itu memang cantik bukan main. "Aku Palageni. Kalau boleh ku tahu, siapakah namamu, Nisanak? Dan mengapa kau menolongku?" "Aku Melati," jawab gadis berpakaian putih, tawar. "Aku hanya kebetulan lewat, lalu melihat kau bertarung. Dan kulihat, lawan-lawanmu adalah orang-orang yang curang. Aku paling benci melihat kecurangan. Maka itu, aku segera turun tangan menolongmu." Palageni menganggukkan kepalanya. "Lalu, siapakah orang itu, Nisanak?" "Sepertinya dia terluka." Pemuda berbaju kuning itu menudingkan telunjuknya pada Arya yang tengah bersemadi. "Dia kawanku, julukannya Dewa Arak. Kalau dia tidak datang menolong, mungkin kita berdua sudah tewas." Dewa Arak, terbelalak sepasang mata Palageni. "Maksudmu, tokoh yang julukannya menggemparkan dunia persilatan itu?" Melati menganggukkan kepalanya. Sungguh tidak kusangka kalau bisa bertemu tokoh dikdaya seperti dia." Palageni seperti tak percaya. "Dan orangnya masih begini muda." Melati hanya tersenyum hambar. Dia memang tengah tidak berminat untuk berbicara panjang lebar. Dan rupanya, Palageni tahu gelagat. Terbukti, pembicaraannya tidak disambung lagi. Meskipun pemuda itu ingin sekali berbincang-bincang lagi. Banyak yang ingin ditanyakannya,
di samping memang ingin sekali bercakap-cakap dengan Melati. Rasanya tak jemu memandang wajah gadis itu, tapi terpaksa sepasang matanya dialihkan ke arah lain. Dan hanya sesekali dia mengerling wajah gadis itu. Melati dan Palageni tenggelam dalam lamunan masing-masing. Terutama sekali Palageni. Dalam benaknya, berkecamuk berbagai macam pikiran yang memusingkan kepala. Benarkah orang yang dilihatnya bersama Gendruwo Pulau Setan itu adalah Dewa Rambut Merah? Mengapa kakek itu seperti tidak mengenali dirinya? Padahal, dirinya adalah murid Dewa Angin Puyuh yang juga kawan Dewa Rambut Merah. Benarkah pula kakek berambut merah itu yang telah membunuh ayah dan pengawal-pengawalnya? Lalu, apa hubungannya Dewa Arak dengan Melati? Tapi, sampai pusing memikirkan tak juga ditemukan jawaban semua pertanyaan itu. Tak lama kemudian, Dewa Arak pun mengakhiri semadinya. Sepasang matanya telah terbuka, dan Melati langsung menghampirinya. Bagaimana luka-lukamu, Kang? Tanya gadis berpakaian putih itu pelan. Sudah mendingan, Melati, Arya tersenyum lebar. Dengan sekali lagi bersemadi, mungkin lukaku akan sembuh sama sekali. Syukurlah, sahut Melati dengan suara riang. Oh, ya, bagaimana kabar ibu dan saudaramu, Melati? Dan bagaimana kau bisa terlibat keributan dengan orang tadi? Mereka baik-baik saja, Kang, sahut gadis berpakaian putih itu. Aku tinggal bersama mereka selama 2 pekan. Biarpun hanya sekadarnya, kuwariskan sedikit ilmu yang kumiliki pada Mawar. Yah, setidak-tidaknya untuk jaga diri. Melati menghentikan ceritanya sejenak untuk mengambil napas dan mencari kata-kata selanjutnya. Setelah itu, aku lalu mencari jejakmu. Dari berita yang kudapat, kau berada di daerah ini. Sama sekali tidak kusangka akan bertemu lawan yang begitu tangguh. Kemudian Melati pun menceritakan semua kejadian yang dialaminya tadi. Sementara Arya mendengarkan penuh perhatian. Sama sekali tidak diselak cerita tunangannya. Aku sendiri tidak tahu, siapa orang itu, Kang, desah Melati menutup ceritanya. Kalau saja tidak mendengar lengkingan yang keluar dari mulutmu, mungkin aku tidak pernah tahu kalau kau tengah terlibat pertarungan. Bukankah lengkingan itu adalah jurus raungan naga merah, Melati? Melati menganggukkan kepala sambil tersenyum manis. Sedangkan Arya balas tersenyum, kemudian menoleh ke arah Palageni. Siapakah kau, Kisanak? Dan mengapa terlibat keributan dengan orang-orang itu? Aku Palageni, guruku berjuluk Dewa Angin Puyuh. Aku sendiri tidak tahu apa-apa. Tapi, aku tahu siapa kedua orang itu. Laki-laki tinggi besar itu berjuluk Gendruwo Pulau Setan. Sedangkan kakek yang berambut merah berjuluk Dewa Rambut Merah. Seketika Arya terdiam. Hatinya terkejut bukan kepalang. Dari cerita yang didengar, pemuda berambut putih keperakan ini tahu siapa Gendruwo Pulau Setan itu. Dia seorang tokoh sesat yang memiliki kepandaian tak terukur dan memiliki kekejaman yang mendirikan bulu roma. Tahukah kau, mengapa mereka ingin membunuhmu? Tanya Melati ketika Arya tampak termenung. Sepasang mata gadis ini menatap tajam wajah pemuda berpakaian kuning. Raut wajah, nada suara, dan tatapan Melati menyeratkan keingintahuan. Palageni kemudian menceritakan kejadian yang menimpa rombongan ayahnya. Melati dan Arya mendengarkan penuh perhatian. Hanya saja menurut seorang pengawal ayahku yang selamat, pelakunya adalah Dewa Rambut Merah, murid Dewa Angin Puyuh itu mengakhiri cerita yang didengarnya dari mulut ganda, prajurit yang tersisa. Juga diceritakan kalau Palageni juga telah berkunjung ke rumah Dewa Rambut Merah. Ada keanehan yang tersembunyi di sini, pelan pemuda berambut putih keperakan itu berkata. Dahinya tampak berkernyit dalam. Jelas ada sesuatu yang tengah dipikirkannya. Maksudmu, Kang? Tanya Melati ingin tahu. Palageni pun ikut menoleh. Dia ingin tahu keanehan yang dimaksudkan Dewa Arak. Kalau tidak salah dengar, gurumu yang berjuluk Dewa Angin Puyuh dan Dewa Rambut Merah adalah 2 di antara pentolan golongan putih. Benar begitu, Palageni? Arya menatap wajah pemuda berbaju kuning itu lekat-lekat. Benar, guruku sendiri yang mengatakannya, sahut Palageni cepat. Bersama-sama dengan Dewa Obat Tangan 8, mereka mendapat julukan 3 Dewa Sungai Naga. Itulah yang membuatku heran, Palageni. Maksudmu bagaimana, Dewa Arak? Arya tidak langsung menjawab pertanyaan itu, tapi sebaliknya menatap wajah Palageni, tepat pada kedua bola matanya. Sekarang aku bertanya padamu, Palageni, ucap Dewa Arak beberapa saat kemudian. Tanyalah, Dewa Arak. Bila aku tahu, pasti akan kujawab, sahut Palageni. Tegas dan mantap nada suaranya. Arya tersenyum lebar.
Menurutmu, mungkinkah orang seperti Dewa Rambut Merah melakukan perbuatan begitu keji? Mungkinkah seorang pentolan toko golongan putih membantai begitu banyaknya orang? Enggege, aku tidak tahu, Dewa Arak. Aku bingung, jawab Palageni gugup. Pertanyaan yang diajukan Arya memang di luar dugaannya. Katakan saja, Palageni, apa yang ada dalam hatimu, keluarkan. Dengan suara halus dan lembut, Arya memberi saran. Entahlah, Dewa Arak, aku bingung. Masalahnya, guruku yakin sekali kalau pelaku semua itu bukan Dewa Rambut Merah, tapi orang lain. Jadi, aku berpendapat juga demikian. Atau paling tidak, itu adalah Dewa Rambut Merah palsu. Namun, pengawal ayahmu berani bersumpah kalau pelaku semua kejadian itu adalah Dewa Rambut Merah, bukan? Selak Arya. Palageni mengangguk membenarkan. Cakar pengejar Sukma juga mengenal Dewa Rambut Merah, tapi hanya mendengar saja. Itu betul, tapi bukankah menurut cerita yang kudengar darimu, begitu gurumu meminta Ganda menyebutkan ciri-ciri pelaku pembantaian, semuanya menunjuk pada diri Dewa Rambut Merah, desak Dewa Arak. Palageni menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Entahlah, Dewa Arak, aku tidak tahu, aku bingung memikirkannya. Dengan mataku sendiri, telah kulihat kalau Dewa Rambut Merah ternyata mempunyai hubungan yang amat baik dengan Genruwo Pulau Setan. Aku benar-benar pusing, Dewa Arak. Arya menghela napas panjang sebelum menjawab pertanyaan itu. Masalah ini memang cukup memusingkan, Palageni. Kalau menurut akal sehat, rasanya tidak mungkin kalau pelaku pembantaian itu adalah Dewa Rambut Merah. Mengapa? Karena dia seorang tokoh besar persilatan golongan putih. Tak mungkin dia akan berubah sekejam itu. Tapi, entah juga bila ada sebab-sebab yang memaksanya bertindak begitu. Jadi menurutmu bagaimana, Dewa Arak? Tanya Palageni ingin tahu tanggapan Arya. Aku tidak mau mengambil keputusan tergesa-gesa, Palageni. Arya menggelengkan kepala. Aku akan menyelidikinya nanti. Suasana hening sejenak ketika Arya menghentikan ucapannya. Kini ketiga orang muda itu terlibat dalam lamunan masing-masing. Aku merasa heran dengan Genruwo Pulau Setan itu, Kang, kata Melati tiba-tiba, membuat Arya terpaksa menghentikan lamunannya. Apa yang membuatmu heran, Melati? Pelan Dewa Arak bertanya. Tenaga dalamnya. Arya mengernyitkan keningnya. Jadi, kau juga merasakan adanya keanehan itu, Melati? Kukira hanya aku saja. Aku sendiri sejak tadi tak habis pikir, mengapa kekuatan tenaga dalamnya jadi berlipat ganda saat menggunakan jurus andalan. Maksudmu, sewaktu dia mengeluarkan ilmu pukulan yang digerakkan secara lambat itu, Kang? Benar, Dewa Arak menganggukkan kepala. Kau kurang jeli menduga, Kang, ralat Melati. Maksudmu? Arya menatap tunangannya tepat pada bola matanya. Melati tidak langsung menjawab. Sepasang mata gadis itu malah balas menatap Arya. Sesaat lamanya mereka berdua hanya saling tatap. Dan tak lama kemudian saling tersenyum. Entah apa yang disenyumkan, hanya kedua orang itu saja yang tahu. Dugaanmu tidak seluruhnya benar, Kang, sambung Melati lagi. Memang benar tenaga dalam Genruwo Pulau Setan berlipat ganda sewaktu menggunakan ilmu pukulan yang digerakkan secara lambat itu. Tapi, tidak seluruhnya serangan yang dilakukan dengan ilmu itu mengandung tenaga dalam berlipat ganda. Jadi, maksudmu tenaga dalam berlipat ganda itu muncul sekali-sekali saja? Arya meminta ketegasan. Begitulah menurut yang kualami, Kang. Aku cukup lama bertarung ketika ilmu itu digunakan. Teruskan, Melati, pinta Arya. Aku sendiri sulit mengambil kesimpulan, karena hanya bertarung segebrakan saja ketika ilmu itu digunakan. Tenaga dalamnya berlipat ganda jika kakinya dihentakkan ke tanah, sebelum memulai penyerangan, Kang, jelas Melati. Arya mengernyitkan dahinya. Memang diakui, apa yang dikatakan Melati itu benar. Genruwo Pulau Setan sebelum menyerangnya, terlebih dahulu menghentakkan kakinya ke tanah. Jadi, kalau tidak menghentakkan kaki ke tanah, tenaga dalamnya tidak sedahsyat itu, tanya Arya setengah percaya. Begitulah menurut pengamatanku, Kang, jawab Melati tidak berani memastikan. Kalau benar apa yang kau katakan itu, Melati, kata Arya setelah termenung beberapa saat lamanya. Dalam hentakan kaki itulah kunci rahasianya. Aku juga mengambil kesimpulan seperti itu, Kang, Melati mendukung dugaan kekasihnya. Arya tercenung, dahinya berkernyit dalam. Jelas ada sesuatu yang dipikirkannya. Menurut penuturan guruku, Genruwo Pulau Setan mempunyai ilmu dahsyat. Kalau aku tidak salah dengar, bernama ilmu tinju penggetar bumi. Palageni tidak tahan berdiam diri saja.
Dan begitu melihat adanya kesempatan, dia segera ikut bicara. Tinju penggetar bumi, gumam Arya pelan mengulang. Tak terasa Dewa Arak teringat kepada dirinya sendiri. Dia juga mempunyai tenaga dalam yang berhawa panas menyengat, bernama tenaga dalam inti matahari, yang didapatkan dengan perantaraan penekanan alam bawah sadar. Untuk jelasnya, bisa didengarkan pada serial Dewa Arak dalam episode perdana Pedang Bintang. Mungkinkah Genruwo Pulau Setan juga mempunyai tenaga dalam aneh yang juga didapatkan lewat perantaraan alam bawah sadar dengan memusatkan pikiran terhadap satu tujuan? Sebenarnya hal ini tidak terlalu aneh jika mengingat tokoh yang menggiriskan itu memiliki ilmu tinju penggetar bumi. Semakin Arya berpikir dan menimbang-nimbang, semakin diyakini akan kebenaran dugaannya. Kemungkinan besar, hentakan kaki iblis itu adalah satu cara mengambil kekuatan dari dalam bumi. Dan bila hal itu benar, berarti tokoh yang menggiriskan ini sulit dikalahkan. Genruwo Pulau Setan tidak akan pernah merasa lelah. Setiap kali lelah, bisa mendapatkan bantuan tenaga tambahan dengan menjejakkan kaki ke tanah. Bantuan tenaga yang sukar diukur kedahsyatannya. Palageni dan Melati hanya bisa memperhatikan saja tanpa berani mengganggu Arya yang tengah tercenung dengan dahi berkerut dalam. Ada kesimpulan yang bisa kau tarik, Kang? Akhirnya kesabaran Melati lenyap. Tak tahan juga perasaan ingin tahunya disimpan lama-lama. Arya menggelengkan kepalanya. Bukan kesimpulan, Melati, tapi hanya satu dugaan, desah Arya. Apa itu, Kang? Tanya Melati tak peduli jawaban kekasihnya. Dia ingin tahu, apa yang dipikirkan pemuda berambut putih keperakan itu. Genruwo Pulau Setan mengambil kekuatan dahsyat dari bumi melalui hentakan kakinya. Ah, hampir berbarengan Palageni dan Melati berseru kaget. Jadi, maksudmu, Kang? Agak tersendat suara gadis berpakaian putih itu. Ya, Arya yang sudah tahu akan kelanjutan ucapan tunangannya menganggukkan kepala. Dia mempunyai ilmu, tenaga dalam inti bumi. Suasana kembali hening begitu Arya menghentikan ucapannya. Mereka semua tenggelam dalam lamunan masing-masing. Dewa Arak, Palageni memecahkan keheningan di antara mereka. Arya menoleh. Aku mohon diri dulu, ucap pemuda berpakaian kuning itu, seraya melempar pandang sekilas ke arah Melati. Gadis berpakaian putih itu tentu saja melihat, tapi berpura-pura tidak tahu. Mengapa, Palageni? Arya mengernyitkan keningnya. Meskipun dia memang lebih suka berdua saja dengan Melati, tapi tidak ingin Palageni pergi karena merasa tidak enak padanya. Aku ingin menemui guruku, Arya. Ingin memberitahukan hal ini padanya. Barangkali saja beliau bisa memberi petunjuk padaku. Silakan, Palageni. Oh, ya, sampaikan salamku pada gurumu, sahut Arya dengan hati lega mendengar alasan yang dikemukakan pemuda berpakaian kuning itu. Setelah melempar senyum sekilas ke arah Melati, Palageni segera melesat dari situ. Cepat juga gerakannya. Sebentar kemudian bayangan tubuhnya sudah lenyap di telan rerimbunan semak-semak. Arya dan Melati memandangi hingga tubuh pemuda berpakaian kuning itu tidak kelihatan lagi. Sekarang apa yang harus kita lakukan, Kang? Arya mengangkat bahunya. Persoalan ini masih terlalu gelap, Melati. Kita tidak bisa bertindak sembrono. Jadi, kita lihat keadaannya dulu. Melati mengangguk-anggukkan kepala. Jilid 7. Melati dan Dewa Arak melangkah perlahan keluar dari rerimbunan hamparan ilalang itu. Tapi, langkah mereka langsung terhenti begitu sekitar 7 tombak di hadapan mereka berdiri 3 sosok tubuh. Arya dan Melati menyipitkan sepasang mata dalam upaya memperjelas pandangan. Suasana malam itu memang remang-remang karena bulan hanya sepotong yang tampak di langit karena tertutup awan tebal dan hitam. Tapi meskipun demikian, cukup jelas bagi Arya untuk mengenali salah seorang dari mereka. Orang itu tak lain adalah Dewa Rambut Merah. Sedangkan 2 orang lainnya tidak dikenal. Seorang kakek berbaju abu-abu, rambut, kumis, dan alisnya telah memutih semua. Tapi anehnya kulit wajahnya masih kencang seperti layaknya anak muda. Orang ini tak lain dari Dewa Obat Tangan 8. Sementara yang seorang lagi adalah kakek bertubuh tinggi kurus bagai bambu. Pakaiannya berwarna putih, seperti juga warna alisnya. Di tangannya tergenggam sebatang tongkat berwarna hitam mengkilat terbuat dari kayu jati. Inilah Dewa Angin Puyuh, Guru Palageni. Dewa Arak dan Melati bersikap waspada. Sepasang muda-muda ini melihat gelagat kurang baik dari ketiga sosok tubuh yang berdiri menghadang jalan itu. Tambahan lagi, baik Arya maupun Melati telah mengetahui kalau kakek berambut merah itu kawan Genruwo Pulau Setan.
Maka, keduanya menduga kalau kedua orang kakek yang berdiri di sebelah Dewa Rambut Merah adalah tokoh-tokoh persilatan golongan hitam. Meskipun sudah menduga demikian, Arya tidak mau bertindak ceroboh. Sikapnya seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Dengan langkah tenang, pemuda berambut putih keperakan ini melanjutkan langkahnya. Dan dengan sendirinya, Melati pun mengikuti. Baru setelah jarak di antara mereka tinggal sekitar 3 tombak, dan ketiga orang kakek itu tetap tidak mau menyingkir memberi jalan, Arya terpaksa menghentikan langkahnya. Maaf, kami ingin lewat. Harap kakek bertiga memberi kami jalan, pinta Dewa Arak. Pelan dan lembut suaranya. Kalian boleh meneruskan perjalanan, apabila bersedia memenuhi permintaan kami, kata Dewa Angin Puyuh, datar dan dingin suaranya. Apa itu, kek? Tanya Arya masih dengan nada sopan. Nyawa kalian berdua, tandas kakek beralis putih keras dan kasar. Keparat, Melati yang berwatak keras langsung bangkit amarahnya. Seluruh urat saraf di tubuh gadis berpakaian putih ini menegang waspada. Bahkan kedua tangannya yang terkepal tampak menggigil. Pertanda tenaga dalam telah mengalir deras di dalamnya. Buru-buru Dewa Arak menyentuh lengannya, dan langsung mengembangkan senyum ketika Melati menoleh. Tenanglah, Melati, ujar Arya lembut. Tapi, ucapan mereka benar-benar keterlaluan, Kang, bantah Melati. Jelas nada suaranya terdengar tidak puas. Sabarlah dulu, kita belum tahu masalahnya, hibur Arya menenangkan. Melati menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya kuat-kuat. Dicobanya untuk meredakan kemarahan yang bergejolak dalam dada. Dan memang, amarah yang bergolak perlahan-lahan mereda kembali. Tidak usah berpura-pura, Dewa Arak, kembali terdengar bentakan keras dari mulut Dewa Angin Puyuh. Suara yang syarat dengan kemarahan. Apa maksudmu, kek? Arya mengernyitkan alisnya. Aku benar-benar tidak mengerti, sungguh tidak kusangka. Dewa Arak yang menggemparkan dunia persilatan itu ternyata seorang pengecut. Tidak berani mengakui perbuatan sendiri. Keras dan tajam sekali ucapan yang keluar dari mulut Dewa Angin Puyuh. Selebar muka Arya merah padam seketika. Kemarahan seketika menjalari hatinya. Sebagai orang yang menjunjung tinggi kegagahan, pemuda berambut putih keperakan ini paling benci kalau disebut pengecut. Jelaskan maksud ucapanmu, kek. Kalau tidak, jangan dianggap kurang ajar, bila aku sebagai orang muda bersikap tidak pantas padamu, agak bergetar suara yang keluar dari mulut Dewa Arak. Memang, pemuda berambut putih keperakan ini tengah dilanda kemarahan yang menggelora. Terdengar suara gemerutuk dari mulut kakek beralis putih itu. Dewa Arak, sentak Dewa Angin Puyuh. Aku datang untuk membalaskan kematian muridku. Muridmu? Siapa muridmu? Tanya Arya dengan kemarahan mulai mereda. Entah, tokoh mana yang menjadi murid kakek beralis putih ini. Sudah terlalu banyak tokoh sesat yang tewas di tangannya. Tapi tentu saja ada alasan kuat yang membuat Arya terpaksa membunuh. Tokoh-tokoh aliran hitam yang ditewaskannya adalah yang kejahatannya telah melewati takaran. Palageni, lambat-lambat dan penuh tekanan Dewa Angin Puyuh mengucapkannya, setelah beberapa saat lamanya terdiam. Arya dan Melati sampai terlompat ke belakang bagai disengat kalajengking. Berita yang didengar memang terlalu mengejutkan hati. Jadi kakek beralis putih ini adalah guru Palageni? Tapi mengapa kakek itu malah menuduh mereka membunuh pemuda berbaju kuning itu? Tuduhan gila macam apa ini? Bukankah mereka berdua yang malah menyelamatkan pemuda itu dari ancaman maut Gendruwo Pulau Setan dan Dewa Rambut Merah? Kalau begitu, kau salah paham, kek. Justru aku dan kawanku inilah yang telah menyelamatkannya dari tangan Gendruwo Pulau Setan. Arya sama sekali tidak menyinggung-nyinggung tentang keberadaan Dewa Rambut Merah bersama tokoh sesat yang menggiriskan itu. Dia belum yakin kalau orang yang berada bersama Gendruwo Pulau Setan adalah Dewa Rambut Merah. Dan Arya tidak ingin memperuncing keadaan. Kau tidak bisa mungkir lagi, Dewa Arak. Dewa Rambut Merah telah menyaksikan semua kekejianmu. Kau telah membunuh muridku dan melemparkannya ke dalam jurang, keras dan berapi-api ucapan yang keluar dari mulut Dewa Angin Puyuh. Fitnah, bantah Arya keras. Hanya karena rasa cemburu yang membabi buta, kau telah membunuh Palageni yang tengah bercakap-cakap dengan kawan wanitamu. Bersiaplah, Dewa Arak. Aku, Dewa Angin Puyuh bersedia mengadu nyawa untuk membalaskan kematian muridku. Setelah berkata demikian, kakek beralis putih ini segera menerjang. Tahu akan kelihayan lawannya, tanpa ragu-ragu lagi segera digunakannya ilmu andalan yang telah membuatnya memperoleh gelaran Dewa Angin Puyuh, ilmu Angin Puyuh. Kakek beralis putih ini melompat. Dan dari atas, tangan kanannya yang berbentuk cakar meluncur ke arah ubun-ubun Dewa Arak.
sementara tangan kirinya di pinggang. Hebat akibatnya, angin menderu keras, seolah-olah di tempat itu terjadi badai. Batu-batu besar kecil beterbangan tak tentu arah. Debu pun mengepul tinggi ke udara. Arya tidak berani bersikap main-main. Dari suara mengaum keras yang terdengar sebelum serangan itu sendiri tiba, sudah bisa diperkirakan kekuatan tenaga dalam yang terkandung dalam serangan lawan. Jangankan kepala manusia, batu karang yang paling keras pun akan hancur lebur apabila terkena hantaman itu. Buru-buru Dewa Arak mendoyongkan tubuh ke belakang sambil menarik kepala. Sederhana saja gerakan yang dilakukan, sehingga hebatnya serangan itu hanya lewat di atas kepalanya. Seluruh rambut dan pakaian Arya berkibar keras begitu serangan cakar itu lewat. Tapi serangan Dewa Angin Puyuh tidak hanya sampai di situ saja. Begitu serangan cakarnya lolos, kaki kanannya menyambar cepat ke arah dada. Wood, tidak ada pilihan lain bagi Dewa Arak kecuali melempar tubuh ke belakang dan berputaran di udara beberapa kali. Tapi Dewa Angin Puyuh yang tengah dilanda amarah tidak mau memberi kesempatan pada Dewa Arak. Begitu tendangannya berhasil dielakkan dan kedua kakinya mendarat di tanah, segera kedua kakinya dijejakkan. Sesaat kemudian, kedua tangannya dengan jari-jari terbuka lurus menotok ke arah ulu hati dan dada. Setiap serangan kakek ini menimbulkan deru angin keras laksana terjadi badai. Sebuah pertarungan aneh pun terjadi. Dewa Angin Puyuh yang terus-menerus memburu dengan serangan-serangan maut. Sementara Dewa Arak yang tak henti-hentinya bersalto ke belakang untuk menyelamatkan diri. Semula Dewa Arak tidak mau balas menyerang dan hanya mengelak saja. Karena, dia yakin kalau Dewa Angin Puyuh salah paham. Pasti ada orang yang sengaja melempar fitnah kepadanya. Makanya, sejak tadi dia tidak mengadakan perlawanan, dan hanya mengelak dan mengelak. Tapi begitu menyadari betapa dahsyatnya serangan-serangan yang dilancarkan Dewa Angin Puyuh, Dewa Arak sadar. Jika terus-terusan mengalah, bukan tidak mungkin dirinya akan celaka di tangan lawan. Dia harus balas menyerang, atau paling tidak, menangkis serangan lawannya. Tidak hanya mengelak terus-menerus. Hiat, Arya melempar tubuh ke belakang lalu bersalto beberapa kali di udara. Dan begitu kakinya hinggap di tanah, tangannya telah menggenggam guci arak. Gluk, gluk, gluk. Suara tegukan terdengar begitu Arya menuangkan isi guci itu ke mulutnya. Perlahan hawa hangat merayap di perutnya dan kemudian naik ke atas kepala. Begitu kedua kaki Dewa Arak mendarat di tanah, serangan-serangan Dewa Angin Puyuh kembali bertubi-tubi menyambarnya. Serangan yang mengancam bagian tubuh mematikan. Tapi kali ini, Arya tidak tinggal diam seperti tadi. Dia mulai menangkis dan balas menyerang. Sesaat kemudian, pertarungan sengit pun terjadi. Melati, Dewa Rambut Merah, dan Dewa Obat Tangan 8, memperhatikan jalannya pertarungan dengan penuh perhatian. Mereka adalah ahli silat tingkat tinggi. Tidak ada kegemaran yang disukai selain bertarung dan melihat orang mengadu kepandaian. Semakin sakti orang-orang yang bertarung, semakin gembira dan suka hati mereka. Pertarungan antara Dewa Arak dan Dewa Angin Puyuh berlangsung cepat. Hal ini tidak aneh, karena memang kedua orang itu memiliki ilmu meringankan tubuh yang luar biasa. Sepasang alis Dewa Rambut Merah dan Dewa Obat Tangan 8 bertaut, begitu melihat pertarungan itu. Sementara Melati tampak tersenyum simpul. Kepandaian ketiga orang itu memang sudah tinggi, sehingga tidak mengalami kesulitan untuk mengikuti setiap gerakan dua orang yang tengah bertarung. Tampak jelas oleh mereka kalau Dewa Angin Puyuh bukan tandingan Dewa Arak. Baik dalam hal ilmu meringankan tubuh dan tenaga dalam, kakek beralis putih ini berada di bawah lawannya yang masih muda. Dewa Rambut Merah menggertakkan gigi. Mendadak kakek berambut merah ini berkelebat menuju kancah pertarungan. Melati terperanjat melihat hal ini. Manusia pengecut, akulah lawanmu, teriak Melati keras. Berbareng dengan suara teriakannya, tubuh gadis itu melesat cepat menghadang di hadapan Dewa Rambut Merah. Kakek ini terpaksa mengurungkan niat, karena di hadapannya telah berdiri Melati. Kita ketemu lagi, Dewa Rambut Merah, kata Melati. Terdengar pelan dan lembut suaranya, tapi di dalamnya tersirat sindiran. Dewa Rambut Merah ternyata merasakan. Terbukti, selebar wajah kakek itu memerah. Permainan apa lagi yang kau tunjukkan, Nisana? Rupanya kau sudah tidak waras lagi. Kapan aku pernah bertemu denganmu? Kita baru bertemu kali ini. Orang lain bisa kau kelabui. Tapi jangan harap muslihatmu itu berhasil menipuku, tandas Melati tegas. Omonganmu semakin ngacau, wanita liar. Terpaksa mulutmu kubungkam. Setelah berkata demikian, kakek berambut merah ini menerjang Melati.
Tahu kalau gadis berbaju putih itu memiliki kepandaian tinggi, seluruh kemampuan yang dimiliki segera dikerahkannya. Dewa rambut merah membuka serangan dengan sebuah sambaran cakar tangan kanannya ke arah leher. Gerakannya cepat bukan main, tak kalah dengan Dewa Angin Puyuh. Suara berdecit nyaring, seperti ada tikus terjepit terdengar mengiringi tibanya serangan cakar itu. Sebuah bukti nyata kalau dalam serangan itu terkandung tenaga dalam tinggi. Tanpa menggeser kaki, Melati segera mendoyongkan tubuh ke belakang seraya menarik kepala. Pada saat yang sama, tangan kirinya digerakkan untuk menangkis dengan arah gerakan dari dalam keluar. Melati yang sudah bisa memperkirakan kelihayan lawan, segera mengerahkan seluruh tenaga dalam yang dimiliki dalam tangkisan itu. Plakek, suara berderak keras seperti beradunya dua batang logam keras langsung terdengar. Baik Dewa Rambut Merah maupun Melati sama-sama terhuyung satu langkah ke belakang dengan kedua tangan bergetar hebat. Tampak jelas kalau dalam adu tenaga ini kedua belah pihak memiliki tenaga dalam seimbang. Dewa Rambut Merah menggerung keras. Sungguh di luar dugaan ada seorang gadis muda mampu menangkis serangannya. Ada rasa tidak percaya dalam hatinya. Penasaran, malu, dan marah bercampur baur dalam dadanya. Tapi dari sekian banyak perasaan yang berkecamuk itu, yang menonjol keluar adalah perasaan marah. Dewa Rambut Merah adalah seorang datuk yang ditakuti lawan dan disegani kawan. Kini berbenturan tangan dengan seorang gadis muda saja, tangannya sudah tergetar hebat. Kalau ada orang persilatan yang mendengar, bukankah akan menjadi bahan tertawaan? Dan, hal inilah yang mendorong Dewa Rambut Merah mengerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Melati pun bertindak serupa. Akibatnya, pertarungan sengit pun terjadi. Maka kini di tempat itu terjadi dua kancah pertempuran. Dua pertarungan tingkat tinggi yang terjadi di tempat itu hanya disaksikan seorang penonton saja. Dewa Obat Tangan 8, kakek yang wajahnya masih segar itu menyaksikan jalannya pertarungan dengan hati berdebar. Terutama sekali ketika melihat pertarungan Dewa Angin Puyuh menghadapi Dewa Arak. Semula pertarungan antara Arya menghadapi kakek beralis putih itu berjalan imbang. Tapi menginjak jurus ke-50, tampak jelas keunggulan Dewa Arak. Dan memang, sebenarnya tingkat kepandaian pemuda berambut putih keperakan ini masih lebih unggul ketimbang lawannya, baik dalam hal tenaga dalam maupun ilmu meringankan tubuh. Akhirnya, Dewa Obat Tangan 8 tidak kuat lagi menahan diri. Karena tampak, keadaan Dewa Angin Puyuh semakin mengkhawatirkan. Kakek beralis putih itu tampak terdesak dan terhimpit. Beberapa kali tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang setiap kali terjadi benturan di antara mereka. Hiaat! Dewa Obat Tangan 8 berteriak nyaring, seraya melompat menerjang. Tahu akan ketangguhan Dewa Arak, tanpa ragu-ragu lagi ilmu andalannya segera dikeluarkan. Ilmu Tangan 8 Naga. Begitu menerjunkan diri dalam kancah pertarungan, Dewa Obat Tangan 8 langsung melancarkan serangan bertubi-tubi pada Arya. Dewa Arak terkejut bukan main melihat serangan Dewa Obat Tangan 8. Kedua tangan lawan seperti berjumlah 8 buah, dan menyerang dari 8 penjuru. Bukan itu saja, ada angin kuat yang menggencet sekujur tubuh Arya dari 8 arah, sehingga membuat dada pemuda berambut putih keperakan itu terasa sesak. Dewa Arak tidak berani bertindak ceroboh. Desakannya segera dibatalkan pada Dewa Angin Puyuh. Lalu tubuhnya dilempar ke belakang dan bersalto beberapa kali di udara. Indah dan manis sekali gerakan Arya. Kedua kakinya mendarat ringan tanpa suara dalam jarak sekitar 7 tombak dari kedua lawannya. Baik Dewa Angin Puyuh maupun Dewa Obat Tangan 8 sama sekali tidak mengejar. Dua orang kakek itu adalah datuk golongan putih. Pantang bagi mereka melakukan serangan pada lawan yang belum bersiap. Apalagi kini mereka sudah menghadapi lawan bersama-sama. Seorang lawan yang masih sangat muda. Kau hebat, Dewa Arak, puji Dewa Obat Tangan 8, jujur. Tapi sayang, kau telah tersesat. Kau telah menjadi kejam karena perasaan cemburu buta. Tidak usah banyak basa-basi, Dewa Obat, sergah Dewa Angin Puyuh keras. Mari kita lenyapkan pemuda berbahaya ini. Setelah berkata demikian, kakek beralis putih ini langsung menyerang Dewa Arak. Kembali, ilmu angin puyuhnya dikeluarkan, sehingga seketika itu juga angin keras menderu. Seolah-olah di tempat itu tengah terjadi badai. Batu-batu besar kecil berpentalan tak tentu arah. Debu pun mengepul tinggi ke udara. Belum lagi serangan itu tiba, Dewa Obat Tangan 8 pun turut menyerang. Kedua tangannya bergerak cepat bukan main, sehingga kelihatannya tangan kakek itu tidak berjumlah 2, melainkan 8.
Pantas dia berjuluk tangan 8, di samping berjuluk Dewa Obat. Meskipun akibat yang ditimbulkan serangan Dewa Obat tangan 8 tidak terlalu menggiriskan, tapi yang dirasakan Arya tidak demikian halnya. Ada kekuatan tak tampak yang menekan dari 8 penjuru, sehingga membuat dadanya terasa sesak bukan main. Buru-buru pemuda berambut putih keperakan itu mengerahkan tenaga dalamnya, sehingga rasa sesak pada dadanya segera sirna. Kini kekuatan tak tampak yang menghimpitnya tak lagi terasa. Sekarang Arya tidak ragu-ragu lagi untuk mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki. Lawan yang dihadapinya adalah pentolan golongan putih. Bertarung setengah hati, taruhannya adalah nyawa. Sesaat kemudian, pertarungan sengit kembali terjadi. Jilid 8. Di arena lain, Melati tengah berjuang keras menghadapi Dewa Rambut Merah. Berbeda dengan Arya yang masih meragukan kesalahan kakek berambut merah ini, Melati yakin sekali kalau pelaku pembantaian di kaki Gunung Campa adalah Dewa Rambut Merah. Makanya gadis berpakaian putih itu kini mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki. Namun demikian, tampaknya Melati tetap saja tidak mampu mendesak kakek berambut merah itu. Sampai puluhan jurus, pertarungan masih berjalan seimbang. Bukan hanya Melati saja yang berusaha keras mengalahkan lawan. Dewa Rambut Merah pun demikian pula. Bahkan bila dibandingkan, kakek itu memiliki keinginan untuk merobohkan yang lebih besar. Keinginan itu didorong oleh rasa malunya. Sementara itu, di arena lain, Hiat. Sambil berteriak nyaring, Dewa Angin Puyuh membabatkan tongkatnya ke arah lutut Dewa Arak. Suara mengaung keras terdengar mengiringi tibanya serangan itu. Arya menjejakkan kakinya, lalu seketika itu juga tubuhnya melayang ke atas. Akibatnya, tongkat itu meluncur lewat di bawah kakinya. Tubuhnya kemudian bersalto ke depan, dan dari udara tangan kanannya meluncur ke arah bahu kanan kakek beralis putih itu. Plakek, perlahan saja kelihatannya, tangan Dewa Arak menghantam bahu Dewa Angin Puyuh. Hebatnya, tubuh kakek beralis putih itu terhuyung ke depan seperti diseruduk banteng. Seketika ada cairan merah kental menyembur dari mulutnya. Kakek ini langsung jatuh terduduk di tanah. Baru saja kedua kaki Arya mendarat di tanah, serangan Dewa Obat tangan 8 telah menyambar tiba. Kedua tangan yang seperti berjumlah 8 buah itu menyerang bertubi-tubi ke arah ulu hati, dada, dan leher. Tidak ada jalan lagi bagi Dewa Arak, kecuali menangkis serangan itu. Plak, plak, plak. Suara berderak keras seperti beradunya dua logam keras terdengar berkali-kali ketika dua pasang tangan berbenturan. Akibatnya, tubuh Arya terhuyung-huyung ke belakang. Dewa Arak memang berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Bahkan sewaktu menangkis pun, seluruh tenaga yang dimilikinya tidak sempat dikerahkan. Hahaha, tiba-tiba terdengar suara tawa mengguntur, sehingga membuat isi dada berguncang. Nampaknya, tawa itu dikeluarkan lewat pengerahan tenaga dalam tinggi. Belum lagi gema suara tawa itu lenyap, sesosok bayangan berkelebat setelah terlebih dahulu menjejakkan kaki kanan ke tanah hingga membuat bumi bergetar. Gerakannya cepat bukan main, dan langsung menerjang masuk kancah pertarungan antara Dewa Arak melawan Dewa Obat tangan 8. Karuan saja hal ini membuat dua orang itu terkejut bukan main. Apalagi, begitu mengetahui kalau sosok bayangan itu langsung melancarkan serangan-serangan berbahaya ke arah mereka. Deru angin yang luar biasa keras mengiringi tibanya serangan. Dewa Arak dan Dewa Obat tangan 8 yang sedang bertempur menjadi sangat terkejut ketika tiba-tiba berkelebat sesosok tubuh tinggi besar ke arah mereka dan langsung melancarkan serangan-serangan berbahaya. Deru angin yang luar biasa keras mengiringi tibanya serangan orang tinggi besar itu. Mendapat serangan yang tidak disangka-sangka, Dewa Arak dan Dewa Obat tangan 8 langsung terperanjat. Apalagi serangan itu datangnya amat mendadak. Sebisa-bisanya, kedua orang itu menangkis. Plak, plak. Seruan keterkejutan terdengar dari mulut Dewa Arak dan Dewa Obat tangan 8. Tubuh kedua orang ini langsung terpental ke belakang. Sementara sosok bayangan yang menyerang, sama sekali tidak terpengaruh apa-apa. Baik tubuh Dewa Angin Puyuh maupun tubuh Dewa Obat tangan 8 melayang jauh, kemudian jatuh bergulingan di tanah. Huakek, Dewa Obat tangan 8 memuntahkan darah segar ketika mencoba bangkit. Melati dan Dewa Angin Puyuh terkejut bukan kepalang begitu melihat perkembangan yang sama sekali tidak disangka-sangka. Melati langsung melesat meninggalkan lawan, memburu ke tempat Dewa Arak terjatuh. Sementara Dewa Angin Puyuh segera memburu tubuh Dewa Obat tangan 8. Hahaha, suara tawa mengguntur kembali terdengar. Semua pandangan mata kini tertuju ke arah sosok yang tengah tertawa-tawa itu.
Genruwo Pulau Setan, desis Dewa Angin Puyuh dan Dewa Obat Tangan Delapan. Pandangan mata maupun suara mereka menyiratkan ketidakpercayaan akan apa yang terlihat di depan mereka. Berbeda dengan kedua orang kakek itu, Melati dan Dewa Arak sama sekali tidak terkejut melihat tokoh sesat yang menggiriskan itu. Mereka telah melihat, dan bahkan telah bertanding dengan tokoh itu beberapa saat yang lalu. Keterkejutan Dewa Obat Tangan Delapan dan Dewa Angin Puyuh semakin menjadi-jadi. Ternyata rekan mereka, Dewa Rambut Merah malah menghampiri Genruwo Pulau Setan. Dan bahkan berdiri di sebelahnya. Dewa Rambut Merah, kau, desis Dewa Angin Puyuh kaget. Hanya senyum dan pandangan mata penuh ejekan dari Dewa Rambut Merah yang menyambut ucapan terbata-bata kakek beralis putih itu. Kenapa? Kaget, tanya kakek berambut merah itu. Nada suaranya terdengar menyakitkan hati. Wajah Dewa Angin Puyuh dan Dewa Obat Tangan Delapan yang sudah pucat, jadi semakin pucat mendengar tanggapan kasar itu. Kedua tokoh tiga Dewa Sungai Naga ini tidak mampu berkata-kata lagi. Perasaan kaget yang melanda demikian kuat menghajar hati mereka, sehingga keduanya hanya mampu memandang dengan sepasang kelopak mata terbelalak lebar. Perlu kalian ketahui semua, kata Dewa Rambut Merah sambil mengedarkan pandangan mata ke sekeliling, merayapi wajah orang-orang di hadapannya satu persatu. Akulah yang membantai rombongan Adipati Kalingga. Hah! Dewa Obat Tangan Delapan dan Dewa Angin Puyuh terlonjak kaget. Andaikan ada petir menyambar, kekagetan yang dialami tidak akan seperti ketika mendengar berita ini. Dewa Rambut Merah, salah satu tokoh tiga Dewa Sungai Naga, melakukan perbuatan keji. Sungguh sukar dipercaya, kaget, Dewa Angin Puyuh, Dewa Obat, kembali nada penuh ejekan terdengar dari mulut Dewa Rambut Merah. Sementara Genruwo Pulau Setan hanya tersenyum lebar. Mengapa kau berbuat sekeji itu, Dewa Rambut Merah? Tanya Dewa Obat Tangan Delapan. Suaranya pelan, lebih mirip desahan. Bukan hanya Adipati Keparat itu saja yang kubunuh, tapi juga kalian semua, tidak terkecuali kau, Dewa Arak, tandas kakek berambut merah itu, seraya menatap wajah Arya. Semula kau tidak termasuk dalam rencanaku, karena sama sekali tidak ada sangkut pautnya. Tapi karena kau telah berlaku lancang, dengan mencampuri urusanku, kau pun tak mungkin dapat lolos dari tanganku. Bukan itu saja, semua orang yang termasuk dalam golongan putih akan kubinasakan. Mengapa, Dewa Rambut Merah? Tanya Dewa Angin Puyuh penasaran. Kau bertanya mengapa, Dewa Angin Puyuh? Sambut kakek berambut merah, kasar. Padahal, baik padamu maupun pada Dewa Obat Tangan Delapan telah kuceritakan, kalau puluhan tahun yang lalu istriku telah diperkosa dan dibunuh oleh seorang laki-laki. Aku tidak tahu namanya. Tapi, dari berita yang kudapat, aku tahu ciri-cirinya. Dan bahkan telah kuceritakan pada kalian. Dewa Rambut Merah menghentikan ceritanya sejenak untuk mengambil napas, di samping mencari kata-kata untuk melanjutkan ceritanya. Puluhan tahun aku mencari tanpa hasil. Dapat kalian bayangkan, betapa kesalnya hatiku. Apalagi setelah ku tahu, kalau orang yang kucari itu adalah temanmu, Dewa Obat. Dan kau sengaja melindunginya dengan tidak memberitahukannya padaku. Kau yang mengaku sebagai pentolan golongan putih telah bertindak begitu menjijikkan. Melindungi orang yang bermoral bejat. Merah wajah Dewa Obat Tangan Delapan mendengar makian Dewa Rambut Merah. Maka kepalanya perlahan-lahan tertunduk. Aku masih mencoba bersabar. Meskipun saat itu sudah merasa muak dengan gelar pentolan golongan putih. Tapi ketika akhirnya dapat berita baru, aku tidak bisa bersabar lagi. Bukan hanya kau saja yang menjadi teman orang bejat. Tapi kau juga, Dewa Angin Puyuh. Maka aku tidak bisa sabar lagi, begitu kulihat keparat itu bepergian. Mereka pun kubantai habis, tapi, sayang sekali ada yang sempat lolos dari maut dan memberitahu kalian. Kepala dua kakek tiga Dewa Sungai Naga tertunduk. Sama sekali semua yang dikatakan Dewa Rambut Merah tidak dibantah. Kebencianku bertambah ketika ku tahu kau mengangkat putra keparat Kalingga menjadi muridmu, Dewa Angin Puyuh. Sejak saat itu, aku muak dan benci terhadap orang-orang golongan putih. Maka kuputuskan untuk membasmi kalian. Dan untuk itulah Genruwo Pulau Setan, adik tiriku, tiba di sini. Suasana jadi hening begitu Dewa Rambut Merah menghentikan ucapannya. Sekarang, terimalah kematian kalian, tegas kakek berambut merah lambat-lambat tapi penuh tekanan. Kemudian kakinya melangkah menghampiri tubuh dua tokoh tiga Dewa Sungai Naga. Mendadak langkah Dewa Rambut Merah terhenti. Pendengarannya yang tajam menangkap adanya langkah kaki mendekati. Bukan hanya kakek berambut merah itu saja yang menoleh.
Genruwo Pulau Setan pun menoleh pula. Guru, seorang pemuda berpakaian kuning melesat cepat ke arah Dewa Angin Puyuh. Siapa lagi kalau bukan Palageni? Dewa Angin Puyuh dan Dewa Obat Tangan 8 terperanjat melihat kedatangan Palageni. Bukankah muridnya itu telah tewas di tangan Dewa Arak? Jadi, benar apa yang dikatakan Arya? Semua itu hanya fitnah. Dewa Rambut Merah menggeram keras. Cepat laksana kilat tubuhnya melesat ke arah Palageni. Kedua tangannya melancarkan totokan bertubi-tubi ke berbagai bagian tubuh pemuda berpakaian kuning itu. Dewa Angin Puyuh, Dewa Obat Tangan 8, Melati, dan Dewa Arak sangat terperanjat. Pemuda berambut putih keperakan ini sebenarnya sama sekali tidak terluka. Tadi, ketika menangkis serangan Genruwo Pulau Setan, Dewa Arak tidak menggunakan tenaga keras. Jadi, dia hanya menggunakan tenaga lembut. Dan dengan meminjam tenaga benturan itu, tubuhnya dibiarkan terlontar ke belakang, dan berpura-pura terluka agar lawan lengah. Dan ternyata, siasatnya berhasil. Kini melihat Palageni terancam maut, pemuda berambut putih keperakan ini cepat menghentakkan kedua tangan ke arah tubuh Dewa Rambut Merah yang tengah berada di udara. Inilah jurus pukulan belalang. Wus, angin keras berhawa panas menyengat, menyambar cepat ke arah Dewa Rambut Merah. Karuan saja kakek ini terkejut bukan main. Serangan Dewa Arak sama sekali tidak diduga. Dia berpikir kalau pemuda itu tengah terluka. Tapi pada kenyataannya, wajah Dewa Rambut Merah pucat seketika. Tubuhnya yang tengah berada di udara, tidak mungkin bisa mengelak. Apalagi tidak ada sesuatu yang dapat dijadikan pijakan. Meskipun demikian, dengan sebisa-bisanya, selembar nyawanya berusaha diselamatkan. Dewa Rambut Merah menggeliatkan tubuhnya. Tapi, tubuh kakek berambut merah terpental jauh ke belakang. Seketika itu juga nyawa kakek ini melayang meninggalkan raganya sebelum jatuh ke tanah. Genruwo Pulau Setan meraung keras laksana seekor binatang buas terluka melihat kematian kakak tirinya. Dengan sinar mata penuh ancaman, tokoh sesat yang menggiriskan ini menatap Dewa Arak. Perlahan-lahan kakinya melangkah menghampiri pemuda berambut putih keperakan itu. Tapi langkah laki-laki tinggi besar ini terhenti ketika entah dari mana datangnya. Di tempat itu telah berdiri seorang kakek berpakaian putih bersih. Sekujur tubuhnya, terutama sekali wajahnya, tampak bercahaya. Hal ini membuat orang itu tidak kuat untuk berlama-lama memandangnya. Alis, jenggot, dan kumisnya telah memutih semua. Rambutnya yang juga berwarna putih digelung ke atas. Di tangan kakek itu tergenggam seuntai tasbih. Begitu melihat kakek ini, wajah Genruwo Pulau Setan memucat. Kegentaran yang amat sangat tampak di wajahnya. Cepat tubuhnya berbalik, lalu disambarnya tubuh Dewa Rambut Merah. Kemudian dia berlari meninggalkan tempat itu sambil membawa tubuh kakek berambut merah. Kakek berpakaian putih bersih yang tak lain dari Ki Gering Langit itu sama sekali tidak mempedulikannya. Pandangannya tetap tertuju pada Dewa Arak. Guru, Arya cepat memberi hormat pada kakek itu. Melati, Dewa Angin Puyuh, dan Dewa Obat Tangan 8 tampak terkesima melihat kakek ini. Hanya Palageni seorang yang tidak terlihat terkejut. Ki Gering Langit tersenyum lebar. Arya, ucap kakek berpakaian putih bersih itu. Suaranya terdengar lembut dan berwibawa. Aku sengaja datang menjumpaimu untuk mengambil kembali pedang bintang. Bukankah pedang itu sekarang tidak kau perlukan lagi? Dewa Arak mengangkat kepalanya, menatap wajah Ki Gering Langit. Hanya sebentar saja, karena sesaat kemudian kepalanya kembali ditundukkan. Maafkan aku, Guru, sahut Arya pelan. Sebenarnya sudah lama aku hendak mengembalikan pedang ini. Tapi, dalam perjalanan aku selalu bertemu hambatan, sehingga niatku tertunda. Aku mengerti, Arya, ucap Ki Gering Langit bijaksana, seraya tersenyum lebar. Itulah sebabnya aku kemari menjumpaimu. Lega hati Arya mendengar jawaban gurunya. Bergegas dia mengambil pedang bintang yang selama ini tergantung di pinggangnya, kemudian menyerahkan pada gurunya. Ki Gering Langit mengulurkan tangan menerima. Dan secepat pedang itu telah berada di genggamannya, secepat itu pula tubuhnya lenyap dari situ. Melati, Dewa Obat Tangan 8, dan Dewa Angin Puyuh memandang penuh takjub akan semua yang terjadi. Apalagi ketika mendadak tubuh Ki Gering Langit lenyap begitu saja dari situ. Wajah dan sorot mata mereka menampakkan kebingungan yang amat sangat. Itulah orang yang menolongku dari tangan Genruwo Pulau Setan, Guru. Jelas Palageni memberitahu Dewa Angin Puyuh. Kemudian, pemuda berbaju kuning ini menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Ketika aku telah cukup jauh meninggalkan Dewa Arak dan Melati,
Tiba-tiba Gendruwo Pulau Setan dan Dewa Rambut Merah menghadang. Kalau saja tidak ada kakek itu, mungkin aku sudah tewas, Guru. Hebat, kakek itu mengalahkan keroyokan Dewa Rambut Merah dan Gendruwo Pulau Setan secara mudah. Hanya dalam segebrakan, dan tanpa menggeser kaki sedikit pun, Dewa Angin Puyuh dan Dewa Obat Tangan 8 menggelengkan kepala penuh kagum. Bagaimana Guru bisa berada di sini? Tanya Palageni lagi. Di perjalanan pulang, aku khawatir akan keselamatanmu. Lalu, aku kembali lagi. Di tengah jalan aku bertemu Dewa Obat Tangan 8. Kami memutuskan mencarimu bersama-sama. Kakek beralis putih ini menghentikan ceritanya sejenak untuk mengambil napas. Belum jauh berjalan, kami bertemu Dewa Rambut Merah. Katanya, kau telah dibunuh Dewa Arak. Akibatnya kami mencari pemuda itu. Pertarungan pun tidak bisa dihindari lagi. Dan ketika kami sama-sama lelah, Gendruwo Pulau Setan datang. Kejadian selanjutnya, telah kau saksikan sendiri. Sehabis berkata demikian, Dewa Angin Puyuh menoleh ke arah tempat Arya dan Melati. Tapi seketika itu pula hatinya terperanjat. Heh, kemana mereka? Dewa Obat Tangan 8 dan Palageni ikut menoleh. Tapi tetap saja tidak melihat seorang pun di situ. Walaupun mereka telah mengedarkan pandangan ke sekeliling, Dewa Arak maupun Melati tak juga ditemukan. Sementara itu, orang yang dipercakapkan telah berada cukup jauh dari tempat itu. Dewa Arak dan Melati melangkah bersisian, menembus keremangan malam. Menempuh perjalanan hidup yang masih panjang.